Ya sobat, masih bersama channel Kisah Sambung Paralon. Setelah kita review Pura Mandaragiri, Semeru, Lumajang di Senduro, sekarang kita mau menuju ke pura yang ada di mana, Mbah? Ranupani. Ranupani, ya Mbah, betul, di Ranupani. Jadi perjalanan kita sekarang kira-kira berapa kilo, Mbah? 35 kiloan, Mas. 35 kilo, Mbah ya. Oke sobat, tetap bersama channel Kisah Sambung Paralon. Sampai bertemu lagi nanti di Pura Ranupani. Ya sobat Kisah Sambung Paralon, kita sekarang sedang berada di mana ini, Mbah? Burno. Biasanya orang-orang menyebutnya ini hutan apa, Mas? Hutan pinus ya? Bukan. Damaran. Hutan Damaran, ya, hutan Damaran. Hutan Damaran ini salah satu jalan alternatif kita nanti untuk sampai di Malang, dan juga kita akan singgah juga nanti di Pura Ranupani. Oke, sobat Kisambung, ditunggu bagaimana keseruan kita nanti di Pura Ranupani. Pura Ranupani, ya Mas, Ranupani. Ini akses jalan sedang diperbaiki ini, Mas, ya. Jadi agak pelan-pelan saja karena banyak. Pak. Jadi akses jalan ke arah Ranupani sedang diperbaiki, sobat. Untuk menuju ke Ranupani. Kita ini sekitar berapa jam lagi kira-kira? Sampai sejam, Mas. Ya, sampai sekitar. Kurang lebih 1 jam ya. Kurang lebih 1 jaman kita sampai di Ranupani. Banyak alat berat. Oke, alat beratnya. Ya, Jadi ini Ranupani ini terdiri dari suku Tengger nih, kalau nggak salah itu ya kayak gitulah. iya, Mas. Suku Tengger, benar. Jadi penduduk asli suku Tengger. Di sini cuacanya adem, dingin. Cocok, Mas, buat teman-teman yang suka dingin-dingin di sini, Mas. Gimana? Oke. Ki? Bagaimana, Mbah? Kisah Sambung Paralon? Ya, memang di sini tuh banyak jalan-jalan terjang, tapi harus pelan-pelan, Mas. Ini mobil bisa jalan bergantian, Mas, karena jalannya sempit, lagi diperbaiki, Mas. Oke sobat, sudah bisa lihat sendiri akses jalan menuju Ranupani sangat terjal. Jadi diharapkan, dihimbau untuk para sobat yang ingin jalan-jalan ke Ranupani agar bisa berhati-hati lagi. Oke, karena banyak proyek pembangunan jalan, pelebaran jalan mungkinnya, Mas ya. Betul Ki ya? Ya, Pelebaran jalan. Oke, sekian dulu untuk review di jalan menuju Ranupani, sobat. Nanti kita bakal ketemu lagi di lokasi Pura Ranupani. Sobat Kisah Sambung Paralon ingin jalan-jalan ke Ranupani, kalau bisa waktunya itu pagi, antara pagi atau siang. Jadi kalau malam itu sangat berbahaya ya, Mas ya. Betul begitu, Ki? betul. Jadi sangat berbahaya kalau malam. Di samping jalan yang curam, juga banyak truk-truk juga yang melintas lalu lalang di sini. Karena ini sekarang menjadi jalur alternatif menuju Malang. Oke, kita bisa lihat. Kita harus saling bergantian untuk melewati jalan ini. Karena jalan sudah melalui proses, sudah dalam proses ya, Mas, pelebaran. Mungkin kedepannya jalan ini akan menjadi lebih bagus lagi. Jadi bisa menjadi jalan alternatif kedua untuk menuju ke Malang. Ya, seperti yang para sobat tahu, ini dia perjalanannya. Seperti ini keadaan jalan jalur alternatif menuju Malang. Pemandangannya Cantik wis
ayu banget wis, tak bisa diungkapkan nih pokoknya. Bagus banget. Jalannya berkelok-kelok. Jalannya berliku-liku ya Mas. Seperti kisah cintaku padamu Mas. Tapi nanti bakal indah hasilnya wis, nanti kita lihat nanti seruan kita bersama Kisambung Paralon di Pura Ranupani. Suara burung ikut bernyanyi. Di sini masih banyak banget satwa liar yang dilindungi ya Mas ya. Iya, banyak. Mungkin dalam sebulan atau 2 bulan ke depan jalur ini akan menjadi ramai Mas. Betul Ki? Karena bencana kemarin Mas yang menimpa warga Lumajang, erupsi Gunung Semeru. Jadi jalur utama selatan ditutup karena jembatan yang jebol. Mungkin ini salah satu jalan alternatifnya Mas menuju Malang. Oke, buat para sobat yang mungkin lewat sini hati-hati karena jalurnya licin. Oke, jalurnya terjal, licin, sempit juga Mas, sempit. Jadi untuk berpapasan itu kita harus mengalah. Sobat lihat sendiri itu, kabutnya mulai turun. Yo, terus mulai no kabut. Jadi hati-hati kalau kesini jangan sampai sore. Kita ini jam berapa ini? Sampai jam berapa ini? Ini kita jam 1 yo, jam 1. Iya, jam 1 Kabut kayaknya. sudah mulai turun. Iya. Jadi himbauan buat para sobat Kisambung yang mau jalan-jalan melewati jalan ini Untuk agak pagi. ya, betul Mas. Jadi cuacanya mungkin bisa lebih mendukung kalau pagi Mas. Iya, benar. Kali ini benar perjalanannya agak jauh. Iya, agak jauh ya Mas yo. Tapi anu Mas, terbayar wis. Sana pemandangannya ku bagus, pemandangannya api, bagus, jadi tidak terasa perjalanan jauh itu nggak terasa Mas. Di depan ada motor truk macet itu. Nah, sobat bisa lihat sendiri, sudah bisa lihat sendiri kan. Jadi kita harus berhati-hati selalu karena di depan itu lihat ada kendaraan yang macet. Jadi kita harus sabar. Macet tuh. Macet itu Mas, kalipan itu. Nah, yang di depan itu macet. Ya, saya bagian kontrol ini. Gak tahu kenapa ini mobilnya kok sampai gini. Monggo. Ya, kita harus saling menyapa di sini. Ya, sobat Kisambung Paralon. Nah, ini kita udah sampai di pos pendakian Gunung Semeru. Ya, sobat Semeru bisa lihat sendiri. Tapi untuk saat ini sementara masih ditutup pos pendakian. Nah, ini dia sobat Kisambung Paralon, pos pendakian Gunung Semeru. Untuk sementara masih ditutup karena bencana erupsi kemarin Gunung Semeru. Demi keamanan para pendaki, pos pendakian ditutup sementara. Kita memasuki daerah Ranupani ini Nah, sekarang. sekarang kita memasuki daerah Ranupani. Sekitar Kurang lebih berapa kilo lagi Mas? 1 kilo. 1 kilometer lagi Mas. Nuwun sewu. Oke. Sobat Kisambung bisa melihat ini pemandangannya, wah wis top tenan dan wis pokoknya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Nah,
sebagian warga Ranupani bercocok tanam di sini. Loh, ini Bukit Teletabis ya, Mas? Bukan, Oh, bukan. sebentar lagi. Bukan. Ya. Oke. Sobat Kisambung bisa lihat sendiri. Nah, kita sudah sampai di mana ini, Mas? Ranupani. Ranupani, Mas ya? Ya, Ranupani. Ranupani. Cukup panjang juga perjalanan kita ini. Iya. Lumayan. 1 jam dari Senduro. Yaitu Tengger, Daya Tengger. Keseniannya itu mungkin nanti malam. Oh, kebetulan nih ada pentas seni ntar malam mungkin. Diadakan ntar malam koyo ini. Woi, rame banget ini, wis. Rame banget, Jan. Ini Ranu. Sini ada Ranu. Ranu. Jadi buat temen-temen, buat sobat, Ranu itu yo danau ya, Mas yo. Ya Ki yo. Danau. Di sebelah kanan kita ini ada Ranu. Nah, itu sobat Kisambung bisa lihat sendiri sebelah kanan kita, ya kan? Cantik banget pemandangannya, yuk. Kayak di Bali itu ada Bedugul ya, Ki ya? Ya, Bedugul. Mirip sama Bedugul kalau di Bali ya. Nah, kita di Lumajang punya Ranupani. Jadi banggalah kita menjadi orang Lumajang, ya kan? Nah, Kita akan memasuki area ini kita memasuki area pura. suasana hujan. Dan Desa wisata Ranupani. ya, kita udah sampai di desa wisata Ranupani. Kita masuk dulu. Itu bukan. Nah, itu dia, sobat. Sudah bisa lihat kan, jelas kita sudah sampai di Pura Ranupani. Sekarang kita udah sampai di Pura Ranupani. Pura Ranupani sedang dalam proses renovasi ya. Kita coba mohon izin ke pengurus apakah kita bisa untuk masuk untuk review Pura Ranupani ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Ya, sobat Kisambung, kita udah nyampe di Ranupani ini sekarang ya. Matanya agak gerimis-gerimis ya. Halo sobat, ini perjalanan menuju ke Pura apa namanya nih Mas? Pura Ulundanu. Pura Ulundanu. Ini sebentar kita mau berbincang-bincang sama Pak Mangku yang ada di Pura Ulundanu. Ini mau ini mau syuting dulu Mas biar tahu. Lah Mas, ini namanya candi, ada hubungannya sama Pura Ulundanu Mas. Coba Mas dijelaskan anunya Mas, gambarnya Mas. Nah gambarnya Mas, ya kita jalan-jalan dulu Mas ya. Bentar sini ayo Mas, biar tahu Mas. Di sini warga di sini rukun-rukun Mas. Di sini ada
4 agama, tapi semua lihat warganya rukun sekali, Mas. Lihat, Mas. Ya, ini Mas, sini biar tahu. Lah, Mas lihat, Mas, ini namanya Pura Ulundanu, Mas. Ya, cuma segitu aja ya, Mas. Saya mau wawancara dulu sama Pak Mangku yang ada di Desa Ranupani ya, Mas ya. Ya. Ya sudah ya, Mas ya. Ayo mau ngobrol dulu sama Pak Mangku, Mas ya. Ya, selamat siang Sobat Kisambung Paralon. Sekarang Kisambung dengan saya lagi berada di Pura Ulundanu, nggih. Pura Ulundanu, Ranupani. Kebetulan sangat beruntung sekali kita bisa bertemu dengan Bapak Mangku Pura Ulundanu, nggih. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit tentang bagaimana berdirinya Pura Ulundanu ini, Pak Mangku, nggih. Bisa nggih Pak Mangku? Oke, Pak Mangku. Matur nuwun Pak Mangku sebelumnya, nggih. Namanya Pak Mangku siapa? Jadi sing pertama namine jenengan Pak Mangku dengan Pak Mangku siapa? Kula Pak Mangku Karyono. Pak Mangku Karyono, nggih. Kula Fendi, Pak. Niki Kisambung Paralon, Pak. Nggih, Kisambung Paralon dugi Tempeh. Lumajang, nggih. Kula badhe tanglet, Pak. Mboten Monggo. kata-kata. Monggo. Kedik mawon, nggih. Jadi bisa diceritakan, Pak, sejarah berdirinya Pura Ulundanu ini, Pak. Nggih, saged mawon. Nggih, matur nuwun. Berdiri ini Pura Ulundanu niku berdiri tahun 99 niku. Tapi lek menurut sejarah nggih dangu sejarah niku mulai tahun 92. Nah, di waktu 92 niki sejarah loh. Sejarah. Tahun 92 kula niki ten mriki niku madindu namung kula piyambak. Satu keluarga kan ngoten. Lah ngoten niku kula niki wonten Pura Semeru niku kepanggih namine Pak Cok Suyaso niku. Lah kula niki dijak ngobrol. Niku setunggal minggu dalu niku lek siang kan kerja. Ngoten niku kula niki badhe dialihaken ten Pura Semeru. Masalah niku wonten iki umat namung piyambakan kan ngoten. Lah kula dijanjiken ajenge pindah ten Pura Semeru kula mboten purun. Lah beliau niku napa nesu lah ten kula niku kula niki ngotot hidup atau mati saya tetap hidup di Ranupani, Pak. Kan kula ngoten. Nah, kalau kamu ini saya kasihan sama kamu daripada sendiri, lebih baik pulang ke Semeru Agung saya bikinkan rumah di Pura Semeru sambil merawat pura di Semeru kan ngoten. Lah sing kula tetep mboten purun. Setelah mboten purun niku kan kula dikatakan apa sih cita-citamu di Ranupani? Ranupani, nggih. Dan saya enggak punya cita-cita, Pak, namanya orang enggak punya seperti saya. Ya cita-citanya yang penting sehat. Bisa cari makan gitu aja kan kula ngoten. Beliau niku nesu lah dan kula kamu mendingan di Pura Semeru daripada sendiri. Saya bikinkan rumah. Enggak, Pak, saya enggak mau pindah dari Ranupani kan kula ngoten. Apa sih cita-citamu di Ranupani kan? Sampai akhirnya beliau membuatkan pura niki nggih. Kelanjutan ini ku ngeten. Cita-cita saya ada, Pak, punya cita-cita. Cita-cita saya kapan, Pak, di Ranupani ada pura walaupun kecil. Kan kula niki ngeten. Nah, jawabannya Pak Cok niku ngeten. Kalau bikin pura itu salah, cita-cita bikin pura itu. Disuruh pulang ke pura yang besar ndak mau, tapi kepingin pura di sana kan ngoten. Lah sing kula tetep mboten purun. Bikinlah cita-cita. Apalah cita-citamu yang penting ndak nurunkan bintang sama bulan. Saya siap. Cita-cita saya hanya pura saja, Pak. Kula ngoten. Salah Karyono cita-cita pura itu. Gini loh cita-cita manusia, jangan pura. Kapan saya punya rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, itulah cita-cita manusia. Kalau gitu salah, Pak. Bagi saya salah, bagi Bapak benar, tapi bagi saya salah. Salahnya kenapa? Rumah mewah, mobil mewah, uang banyak itu kalau saya meninggal angus, Pak, nggak ada sisa, nggak ada sisa. Benar. Kalau pura itu kan batu, Pak. Batu itu karena batu, nggak akan hancur.
sampai kapan dibaca cucu Kompiang sampai kapan pasti masih ada. Oh, perjuangannya Pak Karyono ada pura kan, Oke, betul jadi sekali, pura Pak. Iya. itulah ceritanya. Lah, Saya setelah putus sebentar ya Pak ya. Iya. Warga Ranupan itu kelihatannya kok rukun. Di sini ada berapa agama Pak? nah, nanti lanjut sampai di situ, Iya iya iya. lanjut sampai di kerukunan agama Iya iya iya. itu nanti. Nggih nggih nggih. Nah, ini saya lanjutkan Nggih dulu. nggih monggo monggo. Setelah itu ya kalau gitu ya udah kan gitu. Nggih. Bilang udah cukup, nggak ada bicara lagi. Nggih. Tahun 93 tanya lagi tetap pura. Tahun 94 tanya lagi tetap saya pura kan nggak berapa Nggak lah. berubah. Ya, betul. Sampai tahun 98. Setelah 98 beliau tanya lagi, Karyono apa cita-citamu yang sebenarnya? Ini pertanyaan terakhir. Oh, kalau Bapak tanya terakhir saya jawab terakhir. Tapi kalau Bapak tanya saya jawab, jangan Bapak bilang sudah. Saya enggak mau jawab. Enggak ada jawaban lagi Karyono gitu. Nah, sekarang gini, cita-cita saya hanya pura Pak. Bapak jawab sudah, enggak ada jawaban. Nah, gini jawaban saya, kalau ingin bikin pura itu tempat ada apa enggak? Ada Pak, di rumah saya 12 kali 7 meter itu di lokasi rumah saya. Kalau di rumah kamu enggak bisa pakai Karyono kecuali tanah itu sakral. Oh, kalau tanah sakral ada Pak di sana. Malah 5 tempat, Danyang, Sanggar, Buyutan, Banaspati, Tende Ukir. Itu loh Pak. Oh, kalau gitu ya bisa jadi, tapi saya ngomong sama kamu kalah. Kalahnya apa yang ditanyakan kan kamu masih ada Pura. jawaban pura kan Terus gitu. pura Pak nggih. Nggih, Nah, betul. setelah itu oh ya. Tapi jangan kamu keburu-buru waktu, ya siap bikin pura kapanpun, tapi akan terjadi. Udah titiknya seperti itu. Ayo tengok lokasi ke Ranupani kan gitu. Terus Sampai akhirnya akhirnya tengok ke sini, saya tunjukkan tempat ini, lokasi ini. Oh ya, ini yang bisa dibangun pura akhirnya Karyono. nggih. Akhirnya nggih Pak nggih. Astunggarep. Berilah pura Nah, Ulun Danu. setelah itu tahun 99 baru dibangun Oke, pura oke. ini cuman 3. Ini Padma, Padma. Meru sama Ngelurah. Ini tahun 99, 2000 ini Kulkul. Kulkul ini Pager Cengker tahun 2000 langsung Melaspas Agung. Tahun 2000 upacara besar itulah jadinya dibangun tahun 99. 2000 selesai total upacara itu. Nggih, Pak Mangku lanjut Pak nggih. Pertanyaane kula sekedhik mawon jadi Pura Ulun Danu ini dibangun tahun 99, Melaspas Tahun 2000 nggih. Nggih, Nah, dan Melaspas. sekarang yang mau saya tanyakan Pak, ngeten. Hubungan Pura Ulun Danu ini dengan pura-pura yang di Bali itu berhubungan dengan pura mana saja Pak? Cuman hanya di Pura Batur. Pura Batur. Pura Batur karena Dewi Danu yang di Batur saya temukan Pratima yang bernama Pratima Dewi Tuan In, itu kan Dewi Penyubur. Dewi Penyubur, maka puranya disebut Pura Ulun Danu. Juga di Bali itu Pura Ulun Danu. Nggih, di Bali Itulah juga ada hubungan sama-sama Pura Ulun Danu. Jadi kalau upacara misalnya di Batur, tapi bukan di atas loh, di Songan, di desa Songan. Nggih, desa Songan. Setiap di Leming Kapat, Purnama Pura Kapat, keempat. Purnama Kapat saya pasti sembahyang ke sana karena leluhur di sana sama di sini itu sama kan gitu. Nggih. Jadi saya sowan ke leluhur kita yang ada di Bali. Juga orang Bali kalau di sini upacara ya mungkin yang dari Batur pasti ke sini. Nggih. Itu karena hubungannya sama itu. Saya temukan tahun 2006 itu. Berarti hubungan Pura Senduro Semeru itu tidak ada hubungannya dengan Pura Ranupani ya Pak ya? Ya kalau si hubungan leluhur Nggih. berbeda, Beda. cuman hubungan umat Satu Hindu. satu Hindu. Oke. Memang sesepuhnya di Pura Semeru. Karena mau melakukan apapun di sini masih berhubungan di Pura Semeru Semeru, Agung. oke, betul. Kan itu upacara apapun itu masih saya koordinasinya ke Pura Semeru kan gitu. Nggak meninggalkan Pura Semeru. Sama yang dari Bali juga begitu, nggak bisa pisah dari Pura Semeru Mangku.
karena hubungan satu. Kalau memang leluhur eratnya bukan dari Semeru, karena dari Semeru Sang Hyang Pasupati. Kalau Ranupani yang dari Batur, juga dari Bromo masih ada hubungan. Itu ceritanya. Jadi ya enggak pisah lah itu. Nah, kalau Bapak tanya tentang umat beragama, ini paling rukun di Ranupani. Saya akuin, saya akuin. Ini makanya di sini ada 4 agama, Hindu, Islam, Buddha, dan Kristen kan di sini. Maka di sini saya tidak mempersulit agama. Agama siapapun silakan, apapun maumu. Tapi jangan sampai meninggalkan upacara adat Tengger yang ada di Ranupani. Jadi di sini yang dikuatkan adat. Betul, kalau agama kan masing-masing agama keyakinan masing-masing. Tetapi kalau adat karena saya jelaskan adat. Kalau Hindu agama. Galungan, Kuningan, Pagar Besi, Saraswati, Nyepi, Silawatri. Ini kan hari besarnya agama Hindu. Kalau hari besarnya agama Muslim, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Kalau Kristen, Natal, tahun baru kan. Kalau Buddha, Waisak. Ini kan agama masing-masing. Tapi kalau dari segi adat, mulai dari Pujan Kapat, Pujan Kelima, Kanem, Kepitu, Babaran Agung, Pujan Kwolu, Pujan Kesanga, Pujan Kesada, Karo. Kalau 5 tahun sekali ada upacara besar namanya Unan-unan. Itu tidak tercantum dengan agama. Jadi semua agama berkumpul untuk merayakan. Iya, betul, Pak. Ini saya sampaikan loh. Saya sampaikan yang detail. Biar paham. Matur nuwun. Karena agama ada 4. Kenapa sebelum 45 merdeka kita belum agama? Masih keyakinan kan? Masih keyakinan. Setelah 45 merdeka, Indonesia merdeka dilandaskan dengan Pancasila. Betul sekali, Pak. Pancasila kenapa kok digambarkan 5? Baru agama diserahkan dengan negara 5 agama. Judulnya apa di Pancasila? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi hanya satu. Kan di situ. Maka di bawah ada tulisan nomor 72 ayat 1. Itu pasalnya apa? Pasalnya pelecehan. Siapa melecehkan agama? Sama dengan melecehkan Pancasila. Betul, Pak. Inilah bisa rukun. Saya jelaskan sama warga seperti itu. Ayolah, dukunglah agama, dukunglah Pancasila. Siapa mendukung agama sama dengan mendukung Pancasila. Inilah bisa jadi tentrem karena itu memahami. Jangan hanya bisa baca Pancasila, tapi harus bisa mengamalkan Pancasila. Dan tahu artinya. Pancasila kalau dibaca bukan hanya 5 sila. SD bisa, Pak. Bisa baca. TK bisa baca, tapi betul. mengartikan Pancasila, mengamalkan Pancasila susah. Itu loh. Betul. Maka Pancasila itu bukan hanya 5 sila. Kalau dibaca sebenarnya 45 sila. Ini ada bukunya, maka saya bisa ngomong karena saya punya bukunya kan. 45 sila menempatkan di mana 45 sila. Tempatnya di kita sendiri. Di kita sendiri, di badan kita sendiri ini ada 45 sila kalau dibaca sebenar-benarnya. Terus judulnya ada. Orang berpancasila, tapi kalau tidak ketuhanan musuh siapa? Coba saya tanya. Musuh negara. Berpancasila tidak kemanusiaan, musuh siapa? Musuh kita. Harus itu dipatuhi loh. Maaf loh. Terima kasih. Itulah. Maka ayolah saling menghormati agama masing-masing, dilakukan masing-masing. Kalau kita di pura gini ya agama Hindu, tapi kalau di rumah ya bukan agama lagi. Nggak boleh ngomong agama, mimpin agama di tempat lain. Harus di tempat ibadah, tempatnya membicarakan tentang
agama. Tapi kalau di rumah, marilah bicarakan tentang kehidupan manusia. Ya, kalau di Tengger ya, ayolah bicarakan nanam kentang kek, nanam gobet kek, kan itu kan. Betul, Itu Pak. jadi rukun, nggak ada bentuk Terima kasih tentang Pak agama. Wagub. Nggih. Sangat Terima jelas Pak kasih. Wagub. Terima Nggih. kasih Pak Wagub. Atas Matur nuwun saran. sangat Pak Wagub. Nggih. Iya, sami-sami. Nggih. Terima kasih. Oke, sobat Kisambung Paralon, itu sedikit penjelasan barusan dari Pak Mangku Karyono. Pak Mangku yang ada di Pura Ulundanu, Ranupani, sudah jelas banget. Jadi keanekaragaman itu sangat wajar, tapi kerukunan yang harus kita bisa Kerukunan jaga. harus- Pak, nggih? harus Ya. dijaga. Kita harus bisa saling menghargai, Saling menghormati menghormati. Nggih. keperbedaan Nggih. itu, Pak. Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Monggo sobat, kula pamit dulu nggih. Niki kalih Pak Mangku sinten? Pak Mangku Karyono. Nggih, Mangku Pak wawancara niki setunggali sinten namine? Mas Randy. Nggih, kula Kisambung Paralon pamit dulu nggih. Terima kasih nggih.